Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Syahwani dengan NIM 250201021140. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, langsung saja. Yang introduksi pertama adalah berikan penjelasan terlebih dahulu mengenai analisis cost, volume, and profit. Nah, seperti contoh kasus ini, PT Fresh Blend adalah perusahaan yang memproduksi minuman sehat dalam botol dengan merek VitaFresh. Perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksinya untuk menghadapi peningkatan permintaan pada musim panas. Untuk itu, manajer produksi meminta bagian akuntansi biaya melakukan analisis cost, volume, profit atau CVP untuk memahami hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba yang mungkin diperoleh. Nah, yang diketahuinya data operasi tahunan perusahaan adalah sebagai berikut. Harga jual per botolnya 25.000, biaya variabel per botolnya 15.000. Biaya tetap tahunannya 1.200.000, kapasitas maksimum produksinya 200 botol per tahun. Lalu, manajemen sedang mempertimbangkan dua strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama, strategi A, yaitu promosi intensif. Biaya iklan tambahan sebesar 300 juta per tahun. Diperkirakan dapat meningkatkan penjualan menjadi 140 botol per tahun. Strategi B, yaitu diskon harga. Harga jual diturunkan menjadi 23.000 per botol dan diperkirakan meningkatkan volume hingga 160 botol per tahun. Pertanyaannya, hitung kontribusi per unit, margin kontribusi, dan break-even point dalam unit dan dalam rupiah. Untuk mencari pertanyaan di atas, diketahui harga jual per botolnya 25.000, biaya variabel per botolnya 15, biaya tetapnya 1.200.000, kapasitas maksimum produksinya 200. Pertama-tama yang kita cari adalah kontribusi per unit. Kontribusi per unit ini adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Dengan rumus, harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Berarti CM unitnya 25.000 dikurang dengan 15.000 sehingga kontribusi per unitnya menjadi 10.000 per botol. Selanjutnya yang kita cari adalah margin kontribusi. Margin kontribusi adalah rasio kontribusi per unit terhadap harga jual per unit dinyatakan dalam presentase. Jadi, margin unit memiliki rumus kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Margin kontribusi sama dengan Rp10.000 dibagi dengan Rp25.000 sehingga menghasilkan 0,4. Lalu kita cari break-even point-nya. Break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Yang pertama kita cari adalah BEP dalam unit. BEP dalam unit memiliki rumus biaya tetap tahunan dikurang dengan kontribusi per unit. Jadi biaya tetap tahunan yaitu Rp1.200.000 dibagi dengan kontribusi per unit yaitu Rp10.000. Menghasilkan 120 botol. Selanjutnya yang kita cari adalah BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah memiliki rumus biaya tetap tahunan dibagi dengan margin kontribusi. Biaya tetap tahunannya sama yaitu Rp1.200.000 dibagi dengan margin kontribusinya yaitu 0,4 sehingga menghasilkan Rp3 miliar. Jadi, PT Fresh Blend harus menjual 120 botol atau mencapai pendapatan sebesar 3 miliar agar tidak rugi. Di soal nomor 2, kita mencari total kontribusi margin, laba operasi, dan margin of safety. Dengan perusahaan menjual 120 botol. Yang pertama yaitu total kontribusi margin. Total kontribusi margin memiliki rumus volume penjualan dikali dengan kontribusi per unit. Volume penjualannya 120 botol dikali dengan kontribusi per unitnya yaitu Rp10.000 per botol. Dan menghasilkan total kontribusi marginnya adalah 1 miliar
200 juta rupiah. Selanjutnya yang kita cari adalah laba operasi. Laba operasi adalah hasil yang diperoleh setelah total margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap. Laba operasi memiliki rumus total margin kontribusi dikurang dengan biaya tetap. Jadi cara mencari laba operasinya total margin kontribusi 1.200.000.000 rupiah dikurang dengan biaya tetapnya 1.200.000.000 rupiah. Jadi laba operasinya adalah 0 karena perusahaan menjual tepat pada titik break even point yaitu 120 botol, maka laba operasinya adalah 0. Selanjutnya yang kita cari adalah margin of safety. Margin of safety menunjukkan sejauh mana volume penjualan bisa turun sebelum perusahaan mulai mengalami kerugian. Jadi, penjualan aktual 120 botol dikurang dengan BEP unitnya 120 botol menghasilkan 0 botol. Selanjutnya yang kita cari adalah margin of safety persentase, disingkat dengan MOS persentase, yang memiliki rumus margin of safety dibagi dengan penjualan per unit dikali dengan 100%. Lalu margin of safety-nya adalah 0 botol dibagi dengan penjualan unitnya 120 botol dikali dengan 100%, menghasilkan 0%. Kesimpulannya, untuk margin of safety sebesar 0 unit atau 0% menunjukkan bahwa PT Fresh Band saat ini beroperasi tepat pada titik impas. Penurunan penjumlahan sekecil apapun akan menyebabkan perusahaan menderita kerugian operasi. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu kita menganalisis kedua strateginya. Yang pertama, kita menganalisis strategi A, yaitu promosi intensif, dengan menambahkan biaya promosinya 300 juta rupiah. Lalu kita hitung laba operasinya. Laba operasi memiliki rumus kontribusi per unit dikali dengan volume penjualan dikurangi dengan biaya tetap. Karena di soal ada tambahan biaya promosi sekitar 300 juta rupiah, maka kita tambahkan dengan biaya tetapnya yaitu 1.200.000.000 rupiah. Jadi menghasilkan 1.500.000.000 rupiah. Itu biaya tetap terbarunya. Lalu selanjutnya kita menghitung laba operasinya. Kontribusi per unitnya yaitu Rp10.000 dikali dengan volume penjualannya 120 botol dikurang dengan 1.500.000.000 rupiah. Jadi menghasilkan minus 300 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, strategi A yaitu strategi promosi intensif akan mengakibatkan kerugian operasi sebesar 300 juta rupiah karena meningkatkan biaya iklan melebihi total margin kontribusi yang dihasilkan dari peningkatan penjualan. Selanjutnya kita menganalisis strategi B. Strategi B yaitu menghitung laba operasi setelah menurunkan harga dan meningkatkan volume menjadi 160 botol. Karena di soal disuruh menurunkan harga dan meningkatkan volume penjualan menjadi 160 botol, maka kontribusi per unit barunya, harga barunya 23.000 dikurang dengan biaya variabelnya 15.000 sehingga kontribusi per unitnya menjadi 8.000. Lalu kita hitung laba operasinya. Laba operasinya memiliki rumus kontribusi per unit dikali dengan volume penjualan dikurangi dengan biaya tetap. Kontribusi per unitnya yaitu 8.000 dikali dengan volume penjualannya 160.000 dikurang dengan biaya tetapnya 1.200.000.000 rupiah. Sehingga menjadi 80 juta rupiah. Kesimpulannya, strategi B adalah strategi diskon harga yang akan menghasilkan laba operasi sebesar 80 juta rupiah karena peningkatan volume penjualan yang besar. Walaupun dengan margin kontribusi per unitnya lebih rendah, namun mampu menutup biaya tetap. Selanjutnya soal keempat yaitu menghitung DOL.
pada volume 120 botol dan berikan interpretasi bagaimana resiko operasional perusahaan berdasarkan nilai dolar tersebut. Pertama kita cari yaitu total contribution margin. Kita kalikan CM unitnya Rp10.000 dikalikan dengan volume penjualannya yaitu 120 botol yang menghasilkan 1.200.000.000 itu rumusnya tadi total contribution margin dikurang dengan total biaya tetap yaitu 1.200.000.000 dikurang dengan 1.200.000.000 yang menghasilkan Rp0. Lalu kita hitung dolnya karena tadi rumus dari menghitung dol itu total contribution margin dikurang laba operasi, maka total contribution marginnya yaitu 1.200.000.000 dibagi dengan laba operasinya Rp0 menghasilkan tak terhingga atau 0. Interpretasi resiko operasional, nilai dol yang tak terhingga pada titik BEP memberikan gambaran resiko operasional yang sangat krusial bagi perusahaan. Contohnya seperti sensitivitas ekstrim, pada titik BEP setiap presentasi kenaikan penjualan akan menghasilkan presentasi kenaikan laba yang sangat besar secara teoritis. Namun sebaliknya, penurunan penjualan sekecil apapun, misalnya hanya turun 1%, akan langsung membuat perusahaan menderita kerugian. Contoh lain dari interpretasi resiko operasionalnya adalah ketergantungan pada volume. Perusahaan sangat rentan terhadap fluktuasi pasar. Jika permintaan di musim panas tidak sesuai prediksi atau kurang dari 120 botol, perusahaan tidak memiliki laba ditahan dari operasi tahun berjalan untuk menutupi biaya tetap sebesar 1,2 miliar tersebut.